Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi ini kita boleh beribadah kembali walaupun masih dalam ibadah online. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, kita boleh bersama-sama membawa ibadah kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita ambil waktu sejenak untuk kita bersaat teduh. Amin. Bapak Ibu, minggu ini adalah minggu kelima yang dimana seharusnya kita ada pertukaran mimbar dari sinode, namun dikarenakan karena kondisi pandemi sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pertukaran mimbar. Namun bersyukur pada Tuhan, pada pagi ini firman Tuhan kita akan dilayani oleh Gembala dari Bajam Banyuwangi, Bapak Pendeta Sujono, dan juga kita akan mendengarkan pujian secara virtual dari Bajam kita di Punggak Bali, dan juga kita akan mendengarkan warta dari sinode di Jakarta secara virtual. Kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memuliakan Tuhan. Kita angkat pujian dari PPK nomor 12. Suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami dini hari menaikkan pujian. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Suci, 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 orang-orang saleh letakkan mahkota menghadap bertelut. Semua malaikat datang dan bersujud menyembah Allah selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sungguh setia. Engkau Allah yang senantiasa mempedulikan setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, hari lepas hari, Tuhan, Engkau senantiasa menjaga kehidupan kami. Dalam setiap aktivitas kami, Tuhan, pekerjaan kami, Tuhan, apapun yang kami lakukan, Engkau selalu hadir bagi kami, Bapa. Kami berterima kasih jika pada pagi ini, Tuhan, kami boleh kembali bersekutu, walaupun masih dalam bentuk ibadah online, Tuhan, di rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin, Bapa, Engkau akan menerima ibadah kami, Tuhan, dan Engkau akan bersama dengan kami, Bapa. Bapa di surga, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan, dengan pertolongan yang datangnya daripada Engkau saja. Terima kasih, Bapa di surga. Kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan membaca nats pembimbing kita untuk pagi hari ini. Nats pembimbing kita terambil dari
Ulangan pasal yang pertama, ayatnya yang ke-30 dan 33. Ulangan pasal pertama, ayat 30 dan 33, yang demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Amin untuk firman Tuhan. Sedang jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memuliakan nama Tuhan, bahwa Dia Allah yang senantiasa menyertai kita. Dia Allah sumber kuat kita. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Hanya Engkau milikku di bumi di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Saya mengundang Bapak Ibu sidang jemaat untuk berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan sama-sama berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sedang jemaat silakan untuk duduk kembali.
Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa firman Tuhan kita pada pagi ini akan disampaikan oleh gembala dari Bajem Banyuwangi, Bapak Pendeta Sujono. Sebelumnya kita akan angkat satu pujian bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa.
Bapa yang ada di dalam kerajaan surga mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih di kesempatan ini kami boleh melakukan ibadah meskipun secara online, dan kami boleh bersama-sama akan merasakan untuk siraman dan firman Tuhan boleh kami dengar dan kami boleh membaca. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu atas semua ini tuntunan dan kasih Tuhan. Dan kami percaya Bapa, karena kasih Tuhan boleh ada di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami boleh terima berkat ini. Mohon kiranya Tuhan terangi hidup kami, terangi hati kami, supaya kami mengerti akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih, dan kami sambut berkat firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Di masa pandemi, Tuhan masih izinkan kita untuk beribadah meskipun lewat online di rumah kita masing-masing. Kali ini saya mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan untuk membaca firman Tuhan yang kami petik atau kami ambil dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai ke 14. Saya ulangi, Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai yang ke 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang-orang Israel supaya mereka balik kembali pada berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah memurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir, maka bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan penggawe-penggawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel, tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi-hahirot di depan Baal-Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka
Engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang Engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada saat ini kami petik dari ayat yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Tuhan sendiri yang berfirman seperti itu. Apakah kita diam? Apakah kata diam di sini berarti kita tidak melakukan apa-apa sama sekali, atau hanya bertopang dagu saja? Jawabannya tidak. Musa menuliskan dengan jelas di dalam kata diam ada yang harus dilakukan supaya kuasa Allah dinyatakan, yaitu pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pertama bangsa Israel harus tetap taat pada perintah Tuhan. Ayat yang kedua, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berbalik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut. Di tengah-tengah perjalanan Tuhan mengutus bangsa Israel berbalik kembali menuju Pihahirot yang letaknya antara Migdol dan laut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, meskipun bangsa ini sudah lelah berjalan, berputar-putar, naik turun di padang gurun, karena Tuhan yang menyuruh, maka bangsa ini kembali. Mereka taat, mereka mendengar kata Tuhan ini, meskipun harus menuju ke tepi laut, mereka juga taat. Padahal kalau dipikir secara nalar, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka ada di tepi laut, kita bisa membayangkan. Tapi bangsa ini, jika serangan musuh mereka sulit untuk melarikan diri, tapi bangsa ini mengesampingkan perasaan itu. Mereka berjalan saja, apa yang diperintahkan Tuhan dia taati. Sampai bangsa Israel menikmati mukjizat yang Allah berikan kepada mereka, yaitu luput dari bangsa Mesir. Jadi saat ini dunia
juga dihadapkan pada masa-masa yang sulit. Ketaatan kepada perintah, yaitu protokol kesehatan, sangat dibutuhkan. Ketaatan sudah dijalankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Datang ke dunia, mati di atas kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Apapun keadaan kita saat ini, taatlah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus pasti menyatakan kuasanya atas kita, memberikan pertolongannya kepada kita. Seperti firman Tuhan tadi, Tuhan akan berperang untuk kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, bangsa Israel tetap bertahan di dalam iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Allah. Ayat yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Kekasih Tuhan, bagi bangsa Israel rasanya sangat sulit untuk mencapai atau mencapai janji, mempercayai janji Tuhan ini. Mengapa? Ini pertanyaannya. Karena setelah mereka taat mengikuti perintah Tuhan untuk kembali ke Pi-hahirot, ternyata pasukan Israel yang kuat mengepung mereka, mengepungnya dari sisi belakang. Mereka takut, mereka panik, mereka merasa pasti mereka akan mati untuk menghadapi pasukan yang banyak dengan orang-orangnya yang tangguh dalam peperangan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, jika bangsa ini mengandalkan diri mereka sendiri dalam menghadapi kesulitan, pasti mereka kalah, tidak akan pernah bisa atau tidak pernah berhasil. Musa mengajak bangsa Israel percaya pada pemeliharaan Tuhan, pada janji Tuhan, pada kekuasaan Tuhan. Karena Allah yang memimpin mereka adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Pasal 13 ayat yang ke-21. Pasal 13 ayat yang ke-21 demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saat siang hari dipimpin bangsa Israel dengan tiang awan, pada malam hari dipimpin dengan tiang api, sampai bangsa ini masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Buah daripada iman bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada janji Allah, maka mereka benar-benar
menikmatinya, merasakannya, mengalaminya, yaitu mereka diluputkan dari serangan musuh atau bangsa Mesir. Kita lihat di dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-30. Demikian pada hari itu Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Bapak Ibu kekasih Tuhan, demikian juga kita. Seringkali kita mengalami keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Jangan kita berkecil hati atau ciut atau kejut, takut, khawatir seperti bangsa Israel pada waktu itu. Dengan kita bertahan dalam iman, dalam percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus pasti bertindak memberikan kebaikan buat kita semua. Kekasih Tuhan, demikian juga kita orang percaya, janji Tuhan berlaku atas kita. Bertahan dalam iman kepada Tuhan Yesus itu berarti janji keselamatannya atau masuk ke dalam kerajaannya. Janji pengampunan dosa sudah digenapkan. Janji berkat sudah melimpah. Janji pemeliharaan disertai dan dijaga oleh Tuhan. Hari ini kita ada, itu semua karena kuasa Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan setia. Mazmur 145 ayat yang ke-13 demikian. Tuhan setia di dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya, agar kita menikmati kasih setia dan kekuasaan Tuhan. Maka kita harus ingat dua hal tersebut di atas. Pertama, kita tetap taat kepada perintah Tuhan. Yang kedua, kita tetap bertahan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kudus. Pada saat ini kami boleh menikmati dan membaca firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, karena ketaatan dan karena tahan dalam iman, maka orang yang percaya diselamatkan oleh Tuhan, diluputkan segala bencana, baik itu sakit penyakit, baik itu bencana alam ataupun yang lainnya. Tetapi tangan Tuhan tidak pernah berhenti untuk berkarya, dan Tuhan memberkati kita semua. Dan kami bersyukur pada saat ini kami boleh menjalankan ibadah meskipun secara online, tapi kami merasa diberkati oleh Tuhan dan percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua berkat ada dan melimpah kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih pada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Dan saat ini kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini bisa mempersiapkan persembahan dan kemudian nanti bisa mentransferkan ke rekening bendahara gereja atas nama Bapak Iwan. Dan nomor rekening akan tercantum pada monitor. Sebelumnya mari kita akan berdoa untuk persembahan yang kita bawa pada Tuhan. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk berkat-berkat-Mu atas kami. Dalam situasi kami yang saat ini Tuhan,
Kami boleh tetap merasakan penyertaan-Mu, kami boleh merasakan berkat-Mu bagi kami Tuhan. Bapa, sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami ingin memberikan apa yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan, sebagai persembahan kami Tuhan, untuk mendukung pekerjaan-Mu Tuhan, melalui Gereja Pemberita Injil, Jemaat Denpasar secara khusus Bapa. Engkau berkati sidang jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing Tuhan, yang dengan sukacita memberikan persembahan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati sidang jemaat-Mu dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan. Di tengah kesulitan ekonomi, di tengah pandemi ini Tuhan, kami yakin Bapa, berkat-Mu tetap boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami dengan hati yang bersyukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Salam saudara-saudara, jemaat GPMRI dan rekan-rekan hamba Tuhan seluruh Indonesia. Pertama-tama saya mengajak kita untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, sebab kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya bagi kita. Dalam rangka memperingati HUT ke-75 negara kita yang kita cintai, marilah kita bersama-sama meningkatkan kepatuhan dan kesetiaan kita di dalam bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 sebagai wujud daripada bakti kita mengisi kemerdekaan negara kita yang kita cintai. Dan di tengah tantangan ini, marilah kita sebagai anggota Gereja Pemberita Injil untuk senantiasa menampilkan identitas kita sebagai anggota jemaat yang memberitakan Injil, memberitakan kasih, memberitakan pengharapan di dalam Yesus Kristus, dan memberikan penghiburan kepada yang lain. Sehingga kita hadir di tengah komunitas dan masyarakat yang Allah tempatkan kita menjadi berkat, penghiburan, dan terang bagi mereka. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Sidang Jemaat Kesetiaan Tuhan, kita akan satukan hati, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, khususnya Jemaat GPMRI. Kami bersyukur untuk hari ini kami diizinkan untuk menaikkan segala doa-doa kami kepadamu. Kami terus mohon belas kasihan-Mu, ampunilah kami untuk semua dosa salah kami. Kami berdoa buat jemaat-Mu, Gereja Pemberita Injil. Tuhan Yesus tolong jaga lindungi kami, keluarga demi keluarga, anak-anak sekolah minggu, anak pemuda-pemudi, bahkan jemaat yang lansia sekalipun Tuhan, berkenan Kau menjaga melindungi kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Petabli Tommy beserta keluarga. Tuhan Yesus tolong, biarlah keluarga ini terus diberkati dan dipakai oleh Tuhan untuk melayani, menggembalakan kami Jemaat GPMRI Denpasar. Tuhan Yesus tolong berkati semua majelis dan juga guru-guru Injil yang melayani gereja kami. Berkati juga anak muda-mudimu yang begitu setia melayani di gereja ini Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk semua pergumulan jemaat-Mu yang masih mencari pekerjaan, tempat tinggal, dan juga untuk biaya hidup dan keluarga. Engkau berkati semuanya. Tuhan Yesus, kami bersatu hati berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus tolong pemerintahan kami. Berkenan Kau berkati Bapak Presiden, bahkan jajarannya semua Tuhan. Biarlah semuanya diberikan hati yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kehidupan pada jemaat-Mu dimanapun berada, khususnya sinode kami GPMRI dan pengurusnya yang Kau berkati, semua program-program Kau berkati. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk penginjilan, bahkan juga untuk semua gereja-gereja Tuhan. Mari Kau satukan hati kami untuk terus berdoa buat kehidupan bangsa Indonesia ini untuk lebih baik lagi. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sedang sakit. Mari Kau tolong, Kau berkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu. Banyak hal yang perlu kami berdoa minta kepadamu, khususnya panitia pembangunan gereja GPMRI Denpasar yang sampai pada saat Tuhan, kami terus berdoa dan meminta kepadamu, jika Engkau izinkan gereja kami diperbaiki, biarlah semuanya Tuhan, surat-surat izin ke pemerintahan Engkau memberkati, dan kami semua jemaat-Mu terus bersatu hati berdoa, biarlah segala sesuatunya Tuhan Engkau berikan yang terbaik tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk persiapan untuk ibadah tatap muka gereja kami. Kami hanya terus berdoa kepadamu, biarlah segala persiapan Tuhan, baik protokol kesehatan, biarlah kami semua boleh siap untuk melakukan semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Kau terus menjaga melindungi kami semua jemaat GPMRI, biarlah kami semakin hari semakin giat untuk mau melayani-Mu, dan kami bangkit dan semangat percaya bahwa segala pergumulan kami, Engkau Allah kami yang Maha Tahu, Engkau pasti menolong kami semua. Inilah doa kami kepadamu Tuhan Yesus, berkenan Kau mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini
kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Sujono. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian doksologi dari PPK nomor 16. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa dan kita menerima doa berkat. Kasih karunia Allah Bapa melimpah atas kita semua, dan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang memelihara hidup kita, dan di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. 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 Amin.